Seorang warga Bantul Temil, Kampung Asir Air, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah, ditemukan tewas dengan kondisi leher tergorok di rumah kebunnya pada Selasa 17 Desember malam. Korban bernama Maskur, 60 tahun, merupakan seorang petani. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh warga di kebunnya di Kampung Tawar Miko, Kute Panang. Kasat Reskrim Aceh Tengah itu Deno Wahyudi mengatakan korban mengalami luka parah di bagian leher. Selain itu ditemukan pula luka bekas senjata tajam di tangan kiri korban. Menurutnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan barang bukti, kemudian mengamankan lokasi dan memasang garis polisi. Setelah olah TKP selesai, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Datu Beru Takengon. Namun pihak kepolisian tidak melakukan otopsi karena penyebab kematian sudah jelas. Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya memiliki sekitar 200 kg kopi yang disimpan di rumah kebunnya 2 minggu sebelum kejadian. Namun ketika kejadian, kopi tersebut sudah tidak ditemukan di lokasi. Maskur diduga menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya terkait informasi tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Gayo Romadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Romadani, wartawan tribungayo.com. Hari ini saya sedang berada di salah satu tempat kejadian perkara di mana dalam 2 hari terakhir Aceh Tengah dihebohkan dengan penemuan satu jenazah mayat, yaitu seorang warga dari Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lutawar bernama Maskur, berusia 60 tahun. Maskur ditemukan meninggal dalam keadaan tragis dengan leher tergorok, dan beliau ditemukan pada Selasa malam oleh pihak polisi dan TNI dan masyarakat setempat. Jenazah Maskur sempat dilarikan ke rumah sakit Datu Beru dan sempat dilakukan otopsi, kemudian dilanjutkan ke rumah pemakaman di Asir-Asir, Kecamatan Lutawar. Mayat itu bernama Maskur, berusia 60 tahun. Maskur ditemukan meninggal dalam keadaan tragis di dalam rumah kebun ini dengan leher tergorok. Maskur sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru dan dievakuasi oleh pihak TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Dan pada hari Rabunya, Maskur dibawa ke rumahnya di Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, dan dimakamkan di pemakaman kampung setempat. Inilah pemirsa, kejadian tragis ini mengulik perhatian masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Ada misteri di balik kematian ini. Namun saat ini kita telah melihat bahwa polisi telah memasang garis polisi lain. Artinya saat ini polisi telah menyelidiki kasus ini. Selain luka gorok di leher, polisi juga menemukan ada bekas tanda tajam di bagian tangan kiri korban. Dan korban berusia 60 tahun saat ini sudah dikebumikan. Namun masyarakat masih menanti jawaban. Ada apa dengan kematian Maskur? Kematian Maskur masih menjadi misteri. Dan saat ini kita masih menunggu pihak aparat kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Iya pemirsa, di tempat kejadian perkara kematian Maskur yang berusia 60 tahun itu telah terpasang garis polisi lain. Kita lihat bersama bahwa polisi dari penyidik Satreskrim Polres Aceh Tengah telah memasang garis polisi, dan artinya polisi akan mengusut tuntas kasus ini dan akan menemukan pelaku di balik kematian Maskur yang sangat misterius ini. Dan pemirsa, dari penyelidikan polisi memanggil beberapa saksi bahwa korban memiliki 150 kg kopi yang hendak ia jual. Dan kita lihat bersama bahwa di belakang saya kebun kopi milik korban ini sangat memang lagi musim panen. Kita lihat buah kopi ini begitu besar, begitu banyak, sehingga memicu
ada indikasi atau dugaan bahwa Maskur dibunuh dan sempat dicuri kopinya. Namun pihak Satreskrim Polres Aceh Tengah menjelaskan bahwa apakah kopi itu sudah dijual terlebih dahulu atau memang dibawa oleh pencuri pada saat Maskur meninggal. Dan ini masih misterius dan masih tahap penyelidikan kepolisian. Tapi pemirsa, dari kebun kopi yang kita lihat milik korban ini ada luas sekitar 1,5 hektar dan semua berbuah kopi seperti ini pemirsa. Kita bisa lihat bahwa buah kopi yang memerah, daun yang hijau, dan tentu ini di musim pencurian kopi sekarang tentu Maskur ingin menjaga bahwa kebun-kebun kopi ini aman dan tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya pemirsa, masyarakat Aceh Tengah masih menjadi tanda tanya kasus ini, apakah memang Maskur meninggal misterius karena dibunuh atau memang ada hal lain. Kita masih menunggu karena pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tengah masih menyelidiki kasus ini. Semoga pihak berwajib bisa mengusut tuntas dan mengungkap dengan jelas kasus-kasus yang sudah menimpa Maskur. Dan satu lagi, keluarga dari Maskur, anaknya berharap bahwa ada keadilan buat ayahnya dan dia ingin pelaku cepat ditemukan. Terima kasih, saya Romadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku RUJ Kampung Tawar Miko ingin menjelaskan kronologi kejadian Bang Maskur. Jadi tahap awal sebelum maghrib kami ditelepon oleh anggota RGM kepada saya. Terus saya tanya apa kejadian? Kejadian katanya ada kejadian di rumah Bang Maskur, ada nampak darah. Nah, dan setelah itu saya agak bengong kan gitu. Terus langsung saya melaporkan kepada ketua RGM dalam Kampung Tawar Miko. Setelah saya menceritakan hal kejadian di rumah Bang Maskur ke ketua RGM, langsung kami bincang-bincang sama ketua RGM, berangkat ke Kapolsek menceritakan kejadian di tempat Bang Maskur. Setelah itu kami berangkat sama Kapolsek ke tempat kejadian. Nah, terus Kapolsek masuk ke dalam melihat untuk memastikan betul apa ada kejadian. Kapolsek masuk ke dalam terus membuka betul ada kejadian A1 katanya. Mereka menelpon terus ke Kapolres Aceh Tengah. Itu cuman yang dapat kami jumpai. Sekian, terima kasih. Oke Pak, terkait dengan selama ini Pak, keamanan kampung seperti pencurian kopi, apakah itu pernah terjadi di Kampung Tawar Miko? Ya, kalau memang pencurian kopi di Kampung Tawar Miko, insya Allah aman-aman. Tapi di tempat lain, kampung-kampung lain ada. Artinya di Kampung Tawar Miko selama ini aman Pak? Aman, kalau di Kampung Tawar Miko aman. Baik Pak, terakhir Bapak mengenal sosok Pak Maskur ini, bagaimana sosok orangnya sebenarnya? Betul, ya. Kalau memang Bang Maskur ini, artinya kalau sama masyarakat Kampung Tawar Miko, semua orang baik. Lebih-lebih Bang Maskur ini dia artinya kawannya bukan setingkat kalangan bawah, setingkat kalangan atas kawannya, baik semua. Lebih-lebih di Kampung Tawar Miko, Bang Maskur ini awalnya memang orang Tawar Miko, orang tuanya pun guru pengajian, baik tinggal di Tawar Miko itu. Pak, terakhir, harapan Bapak dengan kasus adanya ini, terutama untuk kampung Bapak, Pak, harapan kami ya mudah-mudahan baik dari media maupun kepolisian, kami mengharapkan untuk bisalah diselesaikan dengan secara hukum yang telah ditentukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.